Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas terkait tema kehamilan pada remaja dan adaptasi menjadi orang tua. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu untuk mengetahui ketepatan dalam menjelaskan tentang kehamilan pada remaja, dan yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan tentang proses adaptasi menjadi orang tua. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Biasanya pada masa tersebut akan terjadi perubahan fisik, selain itu juga akan terjadi perubahan psikologis, perubahan perilaku, moral, maupun perubahan psikoseksual. Dan biasanya dengan adanya perubahan psikoseksual tersebut menjadikan remaja itu memiliki dorongan seksual. Dorongan seksual mereka itu biasanya akan meningkat, dan biasanya pada remaja laki-laki itu dorongan tersebut akan disalurkan melalui masturbasi. Dengan adanya dorongan-dorongan seksual tersebut biasanya menyebabkan remaja itu pengen tahu. Mereka itu pengen melakukan coba-coba. Seperti apa rasanya? Karena dorongan tersebut biasanya datang itu dari dalam dirinya maupun dari luar. Biasanya kalau dari luar itu dari teman-temannya. Mereka akan curhat-curhat, kemudian mereka akan ngompor-ngompori, sehingga mereka biasanya akan penasaran. Untuk prevalensi perkawinan usia muda, Indonesia ini termasuk negara ke-37 dengan presentasi perkawinan muda yang tinggi dan merupakan negara tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Sedangkan untuk proporsi perempuan di usia 15-19 tahun yang melahirkan mengalami peningkatan dari 9% di tahun 2007, kemudian meningkat menjadi 10% di tahun 2012. Dan angka kelahiran pada remaja ini di Indonesia sangat tinggi, yaitu sekitar 48/1000 perempuan di tahun 2010. Luar biasa sekali datanya ya. Di sini kita tahu bahwa remaja itu belum siap untuk menikah, apalagi untuk memiliki anak. Bagaimana coba ketika masalah ini tidak kita selesaikan bersama? Perubahan tren perilaku seksual pada remaja saat ini bisa terlihat gambarannya seperti ini. Tadi sudah kita bahas di awal bahwa remaja itu merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Salah satunya pada perempuan itu ditandai dengan adanya menars. Dengan terjadinya menars atau adanya menars yang terjadi pada perempuan, biasanya mereka itu mencari informasi terkait menars itu lebih banyak pada temannya atau teman sebaya, karena mereka merasa enjoy, mereka merasa nyaman ketika mereka itu berdiskusi dengan temannya. Akan tetapi sebagian besar informasi yang disampaikan oleh temannya itu belum tentu baik, belum tentu benar. Mereka malu mencari informasi kepada orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tahu, misalnya kepada orang tuanya seharusnya yang sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu. Mereka akan merasa malu. Selain itu juga masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat kita, untuk membicarakan masalah-masalah terkait seksualitas itu merupakan bagian yang masih tabu, sehingga mereka jarang untuk membicarakan masalah seksualitas kepada anak-anak mereka, sehingga menyebabkan terjadinya komunikasi antara anak dan orang tua itu kurang. Dan dengan adanya masa remaja tersebut, mereka juga biasanya akan merasa bahwa saya itu sudah besar, sehingga kebebasan untuk bergaul itu meningkat. Remaja merasa bahwa dirinya itu sudah mampu menjaga diri, kemandirian mereka sudah meningkat, sehingga mereka bebas untuk bergaul di luar. Akan tetapi rasa penasaran mereka itu masih cukup tinggi, sehingga biasanya mereka akan coba-coba
coba-coba dengan temannya sehingga terjadilah kontak seksual. Dengan terjadinya kontak seksual yang coba-coba, biasanya jadinya itu lebih tinggi, atau terjadinya pembuahan itu biasanya lebih tinggi dibanding dengan kehamilan yang direncanakan. Apabila mereka sudah coba kok hamil, otomatis harus dinikahkan sehingga terjadilah kawin muda. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja biasanya menimbulkan banyak masalah. Salah satunya yaitu terjadinya aborsi. Masalah-masalah ini yang nantinya juga akan menyebabkan masalah ke depan. Salah satunya permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial budayanya atau lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Masalah ekonomi pun akan muncul karena seharusnya remaja itu harus menempuh pendidikan lebih lanjut, mereka harus sekolah. Akan tetapi karena sudah punya anak, sudah menikah, otomatis mereka harus mampu menghidupi keluarganya. Mereka harus mampu mencari nafkah. Sehingga masalah ekonomi biasanya akan menjadi problem tersendiri. Selain itu juga masalah psikologis. Yang seharusnya belum gendong anak, akan tetapi mereka sudah harus ngurus anak. Mereka akan stres. Kematian pada bayi atau pada anaknya pun cukup tinggi. Karena biasanya anak yang dilahirkan itu kan dari rahim ibu yang belum sepenuhnya cukup atau baik untuk melahirkan karena usia ibunya kan masih muda. Selain itu juga angka kecacatan pada anak dengan usia kehamilan remaja pun juga lebih tinggi dibanding ibu yang sudah siap hamil. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada perilaku seksual remaja, yaitu dengan adanya hormonal yang meningkat yang menyebabkan hasrat seksual pada remaja itu menjadi meningkat pula. Libido mereka itu akan meningkat, akan tetapi mereka tidak mampu mengendalikan, mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengendalikan. Selain itu, adanya penundaan usia perkawinan. Untuk negara kita, usia perkawinan itu dibatasi, yaitu untuk wanita itu sedikitnya di usia 16 tahun, sedangkan laki-laki itu di usia 19 tahun. Sehingga menyebabkan mereka itu akan coba-coba tadi. Mereka akan coba-coba melakukan hubungan seksual, gimana rasanya. Tetapi mereka tidak tahu ke depan bagaimana ketika hubungan tersebut itu nantinya bisa jadi. Selain itu, informasi yang sangat kurang yang mereka dapatkan sehingga menyebabkan mereka itu cari sendiri. Mereka biasanya kan mereka akan nonton VCD, mereka akan googling internet yang saat ini sangat murah sekali ya untuk paket datanya, sehingga mereka bebas bisa googling di mana saja, kapan saja. Faktor lain yaitu adanya sikap orang tua yang tabu membicarakan seks pada anak, sehingga anak cari sendiri. Sedangkan untuk faktor lain yaitu adanya pergaulan bebas antara wanita dan pria saat ini yang berkembang di masyarakat kita, yang menyebabkan coba-cobanya itu menjadi lebih tinggi. Selain itu juga sosial ekonomi yang rendah. Sosial ekonomi yang rendah yang terjadi pada orang tua mereka sehingga menyebabkan orang tua itu sibuk di luar untuk mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga anaknya itu jarang terperhatikan. Selain itu juga pendidikan orang tua yang kurang, yang kemungkinan tadi di depan sudah kita sampaikan, orang tua tidak mengajarkan terkait pendidikan seksualitas. Besarnya jumlah keluarga menyebabkan orang tua harus banting tulang mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan dasarnya. Bagaimana nih untuk bisa beli beras? Jadi
kebutuhan lain anaknya itu bahkan tidak terperhatikan lagi. Rendahnya nilai agama. Anak-anak saat ini jarang ngaji seperti anak-anak zaman dulu yang tiap sore itu harus mencari ilmu agama. Misalnya mereka harus ngaji, sehingga anak-anak saat ini menganggap bahwa hal-hal yang tidak sepantasnya itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Kontrol diri yang kurang, salah satunya dari keluarga, menyebabkan mereka itu bebas di luar, bebas bergaul di luar. Nah, itu menjadi masalah-masalah tersendiri atau ancaman terhadap masalah-masalah seksualitas pada remaja. Untuk kehamilan pada remaja, di sini biasanya terjadi pada pria itu lebih banyak dibanding pada wanita. Gitu. Karena pria itu biasanya memiliki banyak pasangan, banyak pacar, sehingga mereka akan coba-coba. Saat ini banyak kan ya berita di mana-mana satu pria menghamili beberapa wanita misalnya. Selain itu juga adanya perlekatan emosional yang kurang. Biasanya remaja pria itu perlekatan emosionalnya itu kurang dibanding remaja wanita. Masalah kehamilan pada remaja ini juga biasanya menyebabkan rendahnya perawatan semasa hamil dan persalinan. Banyak di TV-TV disampaikan bahwa anak lahiran di rumah, sedangkan orang tua atau keluarganya itu tidak tahu bahwa mereka itu hamil. Coba bisa dibayangkan bagaimana ketika wanita itu hamil, kemudian dia tidak melakukan ANC atau periksa ke tenaga layanan kesehatan. Pastinya janin yang ada di perutnya itu tidak bisa dideteksi atau dilihat perkembangannya. Apakah janinnya baik, berkembang baik atau tidak. Selain itu juga remaja yang hamil di luar nikah itu biasanya merasa tertekan. Mereka merasa stres. Mereka akan merasakan malu karena masalah-masalah yang menimpanya. Mereka akan merasa bersalah pada keluarganya. Selain itu juga peran orang tua pada kehamilan remaja untuk terjadinya aborsi yang disengaja pun cukup besar, karena biasanya mereka akan malu pada lingkungan sekitarnya. Belum nikah kok sudah hamil duluan, masih kecil kok hamil duluan, sehingga untuk mengantisipasi masalah tersebut biasanya hal yang dilakukan yaitu melakukan aborsi. Yang selanjutnya yaitu terkait kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan di sini merupakan kehamilan yang biasanya dialami oleh seorang perempuan yang sebenarnya belum menginginkan baby, tetapi karena coba-coba tadi biasanya jadi, dan pada orang yang coba-coba biasanya jadinya lebih tinggi ya dibanding orang yang sudah lama memplanningkan kehamilan. Banyak kasusnya ya, kita lihat seperti itu. Untuk alasan kehamilan tidak diinginkan biasanya terdapat beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya hamil, yaitu salah satunya akibat pemerkosaan. Saat ini banyak kasusnya berseliweran di TV-TV kasusnya. Selain itu juga akibat adanya coba-coba, seringnya akibat coba-coba. Mereka pengen tahu bagaimana rasanya. Dan akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan biasanya menyebabkan bayi yang ada di dalam kandungannya itu mengalami kecacatan karena organ tubuh ibu atau rahim ibu itu belum siap untuk hamil. Karena apa? Karena usia ibu itu masih muda.
Untuk kehamilan tidak diinginkan atau unplanned pregnancy, diagramnya bisa dilihat di sini, proses terjadinya masalah. Tadi di depan sudah kita bahas bahwa masalah kehamilan tidak diinginkan itu terjadi karena mereka coba-coba awalnya melihat dari internet atau video-video, sehingga menyebabkan mereka itu coba-coba untuk melakukan sexual intercourse. Akibat dari sexual intercourse biasanya menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Dengan adanya kehamilan yang tidak dikehendaki ini biasanya menyebabkan angka aborsinya itu tinggi karena mereka tidak menginginkan anak. Selain itu, anak yang dikandung dari ibu yang masih muda biasanya menyebabkan banyak komplikasi, banyak kecacatan. Selain itu juga menimbulkan angka kematiannya pun lebih tinggi. Berbeda dengan pasangan yang menginginkan kehamilan atau mereka itu menghendaki kehamilan. Biasanya mereka akan menyiapkan semuanya. Mereka akan menyiapkan terkait dana yang mereka harus persiapkan untuk anaknya nanti. Kemudian biasanya mereka juga akan rutin melakukan ANC karena hamilnya diinginkan. Apalagi orang yang sudah lama menikah kemudian mereka menginginkan anak. Target mereka itu biasanya sudah matang. Mereka biasanya akan melakukan konsultasi atau melakukan program kehamilan, sehingga emang benar-benar akan terpantau bagaimana proses perkembangan anaknya nanti. Selain itu juga mereka sudah memplanningkan ketika anaknya lahir apa yang harus mereka persiapkan. Itu sudah ada, itu bedanya. Adapun untuk resiko yang timbul akibat kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja tentunya sangat banyak sekali. Salah satunya masalah risiko obstetri. Biasanya remaja yang hamil di luar nikah, mereka akan menyembunyikan kehamilannya. Mereka akan nyumput-nyumput agar orang lain itu tidak tahu atau keluarganya itu tidak tahu mereka hamil. Otomatis mereka tidak akan melakukan ANC atau periksa kelayanan kesehatan, sehingga nantinya menyebabkan kecacatan pada bayi itu tinggi. Begitu juga kematian pada bayi akan tinggi pula karena anak yang ada di dalam kandungannya itu tidak terlihat atau perkembangannya itu tidak mampu diobservasi. Selain itu, pendidikan yang kurang ataupun pengalaman yang kurang dari remaja yang hamil di luar nikah tadi itu nantinya ke depan juga akan menyebabkan terjadinya masalah yang seharusnya mereka harus belajar di bangku sekolah. Mereka belum siap ngurusin anak, akan tetapi mereka dituntut untuk gendong anak. Mereka harus nyuci popok anaknya yang seringkali ngompol, kemudian misalnya. Mereka belum sanggup, mereka belum siap. Selain itu, resiko bagi anak yang dilahirkan pun cukup tinggi. Angka kematiannya cukup tinggi, selain itu juga angka kecatatannya pun cukup tinggi. Untuk resiko yang lainnya yaitu resiko psikososial. Biasanya anak yang hamil di luar nikah itu tidak tamat sekolah. Selain itu juga menyebabkan kemiskinan pun menjadi meningkat. Remaja tadi yang hamil di luar nikah yang seharusnya masih berada di bangku sekolah, mereka diharuskan untuk mencari nafkah. Mereka harus ngurusi keluarganya.
Selain itu juga angka cerainya itu cukup tinggi karena mereka belum paham bagaimana membina rumah tangga yang baik dan benar. Selain itu juga masalah pengasuhan anak. Mereka pun belum paham bagaimana merawat bayi baru lahir. Mereka nggak ngerti. Bagaimana cara memandikan bayi, mereka nggak paham. Bagaimana cara menyusui bayinya, mereka nggak tahu. Luar biasa sekali di sini masalah yang akan mungkin timbul. Adaptasi menjadi orang tua ini merupakan salah satu masalah yang paling banyak terjadi, sehingga di sini sebagai seorang perawat nantinya kita mampu memberikan intervensi yang baik kepada remaja yang sudah hamil di luar nikah yang kemudian mereka memiliki anak. Dimana di sini yang bisa kita berikan yaitu kita mempersiapkan dalam meningkatkan menjadi orang tua. Di sini kita bisa memberikan intervensi, yaitu salah satunya peningkatan kelekatan. Kita sampaikan bahwa ibu harus mampu melakukan kelekatan kepada bayinya, karena si bayi butuh ibu, si bayi butuh nenen, si bayi butuh kasih sayang seorang ibu. Selain itu juga dukungan pengasuhan, kita sampaikan kepada keluarga bahwa remaja perlu didampingi, perlu dukungan untuk merawat bayinya. Kita juga bisa berikan pujian kepada remaja yang sudah melahirkan tadi atau sudah memiliki anak tadi, bahwa Anda sudah luar biasa sekali, sudah mampu melahirkan seorang anak, karena banyak di luar sana orang yang sudah menikah, orang yang berharap punya anak tetapi mereka susah. Anak ini sebuah anugerah dari Sang Pencipta, sehingga kita wajib untuk merawatnya dengan baik. Kita juga bisa melakukan pendampingan terhadap coping-coping yang baik pada remaja tersebut. Kita bisa gali apa yang mereka rasakan saat ini, kemudian bersama-sama remaja tersebut mencarikan coping yang baik untuk menjalani kehidupan ini seperti apa. Selain itu juga peningkatan dukungan sistem, tidak hanya dari keluarga, suami juga kita sampaikan, bahkan kita juga bisa sampaikan kepada lingkungan masyarakat di mana dia tinggal untuk mampu memberikan dukungan sistem kepada mereka. Selain itu juga sumber keuangan atau pendapatan, kita juga bisa sampaikan kepada keluarga bahwa orang tua yang menikah muda ini belum mampu mencukupi kehidupan mereka, sehingga harapannya dukungan keuangan atau pendapatan bisa dibantu oleh keluarganya nanti. Selain itu juga kita harus mampu menyampaikan atau pendidikan bayi baru lahir pada anak ini sangat penting sekali, seperti kita bahas di depan tadi, yaitu salah satunya bagaimana memberikan ASI kepada bayi, bagaimana cara menyusui yang baik dan benar, bagaimana cara melakukan perawatan tali pusat, ataupun misalnya kok terjadi bendungan pada ASI, kita juga bisa sampaikan apa yang harus dilakukan ibu, bagaimana cara memandikan yang baik dan benar. Banyak hal ke depan yang bisa kita sampaikan. Selain itu juga pendidikan kepada remaja dan keluarganya, yaitu terkait membesarkan anak, ini juga bisa kita sampaikan. Ini bisa dibayangkan ya dari gambar ya, si kecil gendong si imut, coba bisa dibayangkan bagaimana, yang seharusnya mereka masih berada di bangku sekolah, mereka masih menikmati masa-masa remaja yang mungkin di sekolah mereka masih suka
main bersama temennya, mungkin main tali karet, atau mungkin mereka masih suka makan permen yang ada tusuknya, itu bisa dibayangkan kan, sekarang sudah gendong anak, mereka sudah harus ngurus bayinya yang suka ngompol, suka Nah, bisa dibayangkan bagaimana. Begitu juga dengan yang cowok yang masih kecil, masih imut, yang mereka belum paham, mungkin tidur saja mereka masih belum bangun tepat waktunya, tetapi mereka harus ngurus anaknya yang masih baby. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.